Diancam, diculik gara-gara soroti MBG. Ketua BM UGM tantang balik, lanjutkan terornya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BEM UGM, Tio Ardianto terang-terangan mengaku tidak takut diteror setelah mendapat intimidasi. Teror atau intimidasi itu didapatkan Tio setelah dia menyoroti kasus seorang anak di Kabupaten Ngada, NTT, yang memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli pulpen dan buku. Di samping itu, dia juga mengkritik program makan bergizi gratis, MBG, yang menelan dana 1,2 triliun rupiah per hari dan masuknya Indonesia sebagai anggota Board of PAC. Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan mengakhiri hidup hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10.000. Tetapi ironinya di saat bersamaan pemerintah menggelontorkan 16,7 triliun rupiah untuk Board of PAC bikinan Trump yang begitu kontroversial. Katanya dalam siniar Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan, Rabu, 18 Februari 2026. Dia merasa ada ironi prioritas anggaran pemerintah. Menurut Tio, pemerintah menghambur-hamburkan banyak uang di berbagai sektor yang belum tentu untuk kepentingan rakyat. Tio mengklaim program MBG tidak berpihak kepada rakyat karena sejak digulirkan, MBG telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh UUD, bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20%, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan, ucap mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu. Mengenai teror penculikan dan pembunuhan yang diterimanya, Tio menganggapnya sebagai alarm bagi demokrasi Indonesia. Ketua BM itu menyampaikan tidak hanya dia saja yang mendapat teror, tetapi juga orang tuanya dan hampir 30 pengurus BEM. Meski demikian, Tio mengatakan berbagai teror pembunuhan itu tidak membuat dia dan kawan-kawannya takut. Seluruh teror itu tidak akan membuat BM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan, katanya menegaskan. Dia menyebut berbagai lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Bantuan Hukum, hingga kampus UGM mengulurkan tangan untuk membantu. Ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BM UGM tidak sendiri. Apakah orang-orang yang meneror itu mau menghadapi kami semua? Maka silakan lanjutkan terornya. Bahkan saya punya prinsip kalau di filsafat Nietzsche yang mengatakan bahwa what doesn't kill you will make you stronger. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Silakan teror saya sebesar apapun selama itu tidak membunuh saya lahir dan batin. Maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Dia kemudian mengucapkan, terima kasih kepada para peneror karena telah membuatnya lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebelumnya, Tio mendapat teror melalui aplikasi WhatsApp dari nomor asing. Pesan tersebut terus-menerus masuk, berisi, agen asing, culik mau, jangan cari panggung jadi tong kosong, cari dosamu banci, dan jangan cari panggung lo ya jual narasi sampah. Pesan itu masuk dari nomor yang sama, tetapi dikirim dalam waktu yang berbeda-beda. Pertama kali teror itu diterima Tio pada hari Senin, 9 Februari 2026. Ada sekitar 6 nomor asing yang terus menghubunginya, tetapi tidak ditanggapi. Tidak hanya teror pesan, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu juga dikuntit oleh 2 orang tidak dikenal dan difoto dari kejauhan. 2 penguntit bertubuh tegap itu hilang ketika dikejar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.